Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah guys, saya lagi berada di ladang semangka saya yang sekarang usianya 32 hari setelah tanam. Dan beberapa tanaman buahnya sudah mulai segini-segini. Nah alhamdulillah, walaupun ada juga beberapa tanaman yang kurang baik pertumbuhannya, harap maklum. Namanya juga ya tanam segitu banyaknya. Dan ini semangka yang merah semua. Yang di sana tuh ada yang botak-botak tanamannya. Ya itu karena mati baru tanam, ada juga mati yang sudah besar. Jadi guys, banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya ya, apa itu polinasi. Nah jadi sedikit saya jelaskan secara singkatnya ya guys. Jadi polinasi itu nggak tahu saya bahasa apa, kayaknya sih bahasa Inggris, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah penyerbukan. Kata lain kawin silang, pembungaan atau penyerbukan lah ya. Jadi guys, polinasi itu ada dua jenis. Yang pertama polinasi secara buatan atau penyerbukan secara buatan, dan yang kedua adalah polinasi secara alamiah. Jadi polinasi secara buatan adalah polinasi yang kita lakukan secara sendiri atau kita lakukan dengan cara sengaja. Artinya bunga yang jantan itu kita serbukan ke bunga yang betina. Jadi bunga jantan ciri-cirinya tentunya nggak ada buah, sementara bunga betina itu pasti ada buahnya. Jadi bunga jantan itu kita serbukan ke bunga betinanya. Di atasnya itu kita cocol-cocolkan aja. Nah itu yang namanya polinasi secara buatan. Sedangkan polinasi secara alami biasanya penyerbukan yang secara alam. Jadi polinasi alamiah ada beberapa macam. Yang pertama polinasi dengan bantuan angin. Nah jadi kalau saat ini tanaman semangkanya sudah mulai berbunga, polinasinya dibantu dengan angin. Jadi angin yang datang itu membantu penyerbukan bunga tanaman semangka kita, karena serbuk-serbuk dari bunga jantan itu ringan sehingga angin bisa membawanya. Nah demikian. Kemudian polinasi dengan bantuan serangga ataupun lebah. Jadi biasanya tanaman semangka kita ini kalau di pagi hari banyak sekali lebah-lebah yang berterbangan ataupun seperti semut banyak berdatangan di lahan semangka kita. Jadi lebah-lebah itu terpanggil karena aroma bunga-bunga tanaman semangka kita, sehingga dia akan menghinggapi antara bunga yang satu ke bunga yang lain secara tidak disengaja dia. Jadi kalau pagi-pagi itu tentunya serbuk bunga jantan pasti lebih banyak ketimbang di sore hari. Jadi lebah-lebah itu hinggap ke bunga yang satu ke bunga yang lain, sehingga terjadilah yang namanya polinasi secara alami. Nah demikian. Kemudian pertanyaan lagi, apakah setiap tanaman semangka itu harus atau wajib dipolinasi? Nah enggak juga. Jadi untuk semangka yang berbiji, apapun itu jenis dan mereknya, selagi tanaman semangka itu berbiji, enggak kita polinasi juga. Maksudnya enggak kita polinasi secara kita bantuan dengan tenaga kita, itu enggak ada masalah. Karena yang namanya tanaman setiap yang berbiji, tanpa kita polinasi dengan sengaja, itu enggak ada masalah. Sementara kalau tanaman semangka yang non biji itu wajib kita polinasi atau penyerbukan secara buatan.
Ya alasannya namanya juga tanaman gak ada biji, ya kita harus lakukan penyerbukan secara sengaja, secara buatan. Nah demikian. Kalau yang non biji ini nggak bisa penyerbukannya secara alami, karena bunga jantannya itu nggak berproduksi, sehingga buah yang semangka yang non biji itu nggak bisa besar. Dia berbuah tapi nggak bisa besar, nggak bisa maksimal seperti yang kita harapkan. Kemudian timbul lagi satu pertanyaan, terus bagaimana kita mempolinasi tanaman semangka yang non biji, sementara bunganya kan nggak berfungsi kalau kita polinasikan ke bunga betinanya. Nah jadi solusinya adalah ketika kita nanam tanaman semangka yang non biji, kita wajib menanam juga semangka yang berbiji, baik itu semangka yang jenis merah maupun yang kuning. Jadi perbandingannya kalian bisa gunakan 5 bungkus tanaman semangka non biji dan 1 bungkus tanaman yang berbiji, bisa tanaman kuning maupun yang merah ya, semangka yang kuning ataupun yang merah. Jadi bunga dari semangka yang kuning itu tadilah kita ambil, kemudian kita polinasikan ke semangka yang non biji. Nah demikian, walaupun yang merah bisa, tapi saya menyarankan untuk teman-teman semua agar menanam semangka yang kuning aja, karena semangka kuning dan semangka non biji ada kesamaan gen di antara semangka yang kuning dengan yang non biji, jadi dia lebih bagus. Nah demikian guys. Jadi guys, tujuan polinasi ini tujuannya adalah supaya kita mencari buah yang berkualitas, baik itu rasa, kemudian volumenya atau besar kecilnya. Jadi tujuan itu supaya kita mencari buah yang benar-benar kita harapkan. Nah kemudian kenapa saya ini lakukan polinasi, padahal polinasi secara alami juga nggak masalah, juga bisa. Nah jawabannya karena yang pertama, di saat semangka mulai buah, jadi saya itu kan nggak ada pekerjaan yang lain, paling kalau untuk mupuk kemudian nyemprot itu kan nggak kita kerjakan, kita stop. Makanya untuk mengisi waktu luang, jadi saya kerjakan polinasi tersebut di pagi hari. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk melakukan polinasi? Jadi waktu yang tepat untuk melakukan polinasi adalah dari mulai jam 6:30 sampai jam 11 siang. Alasannya, kalau di pagi hari itu serbuk bunga jantan itu akan lebih banyak ketimbang siang. Jadi teman-teman bisa lihat, apabila siang bunga jantan itu pasti sudah mengatup, kalau bahasa Jawanya kincup. Nah dan bunga dari semangka yang betina juga demikian, sudah kincup. Jadi nggak efisien lagi ketika kita melakukan polinasi. Kemudian serbuknya juga hilang, nggak ada. Nah demikian, makanya kita diwajibkan untuk polinasi itu di pagi hari, waktu terbaiknya. Dia paling lambat itu jam 11 siang. Nah itu dia. Kalau sudah lebih dari itu, wah nggak bisa. Apalagi kalau cuacanya panasnya full. Saat ini, seperti saat ini panasnya lagi banter-banternya ya, lagi panas-panasnya. Jadi kalau ke ladang ya cukup 1-2 jam aja. Nah demikian guys. Jadi tujuan polinasi itu ya seperti itu, untuk mendapatkan buah yang berkualitas. Oke guys, saya mau apa lagi ini? Saya mau meluruskan tanaman semangka ini biar nggak berserakan, biar nanti terlihat lebih rapi. Kemudian saat nanti melakukan pengocoran, biar tanamannya itu nggak kena pupuk. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, yang khususnya pemula. Semoga kalian tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas pertanian. Oke,
Ini lahan tetangga, selisih 2 hari dari tanaman saya. Tuh, selisihnya 2 hari. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Saya sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.